Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 211060137 dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keragaman organisasi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pengantar. Ada beberapa hal yang hendak saya bahas dalam video ini. Yang pertama, mengenai definisi dan penjelasan konsep materi keragaman organisasi. Yang kedua, mengenai contoh penerapan dalam organisasi bisnis profit. Yang ketiga, mengenai pendapat dan penjelasan konsep yang saya ambil. Dan yang terakhir, quotes yang saya buat mengenai materi keragaman organisasi. Saya awali dari pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi dan penjelasan konsep. Yang pertama, definisi. Keragaman organisasi adalah kumpulan dari beberapa persamaan maupun perbedaan latar belakang individu yang meliputi beberapa aspek seperti usia, jenis kelamin, agama, latar belakang personal, pendidikan, kepribadian, gaya hidup, budaya, dan lain sebagainya. Keragaman ada dua tingkatan, yaitu keragaman tingkat permukaan dan keragaman tingkat dalam. Keragaman tingkat permukaan atau surface level diversity adalah perbedaan yang mudah dirasakan dan dapat memicu stereotip tapi tak selalu mencerminkan cara berpikir atau merasa. Sedangkan keragaman tingkat dalam atau deep level diversity adalah perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja. Pentingnya keragaman di tempat kerja sebagai fondasi untuk inovasi dan kreativitas yang akan berdampak kepada keuntungan kompetitif pada organisasi bisnis tersebut. Kemudian, saya akan menyampaikan penjelasan konsep yang saya ambil mengenai materi keragaman organisasi. Konsep yang saya ambil dari materi keragaman organisasi yaitu tentang usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Dalam dunia kerja biasanya terdapat perbedaan usia. Ada pekerja yang masih muda dan ada pula pekerja yang sudah tua. Pada beberapa organisasi bisnis masih melakukan diskriminasi tentang perbedaan usia dikarenakan pekerja muda masih dianggap belum paham sepenuhnya mengenai konsep pekerjaan pada organisasi bisnis tersebut. Kemudian terdapat perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pada beberapa organisasi bisnis, perempuan masih dianggap lemah dalam bekerja pada sektor formal maupun informal, dikarenakan masih ada yang menganggap bahwa peran perempuan diorientasikan untuk melakukan pekerjaan rumah saja. Lalu, sekalipun perempuan dapat mengakses lapangan pekerjaan, mereka masih dihadapkan dengan perlakuan yang diskriminatif yang terjadi di lingkungan kerja, antara lain posisi strategis yang masih didominasi oleh laki-laki, perlindungan kerja yang belum optimal, hingga menjadi pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual. Dan berikutnya, perbedaan pendidikan antara lulusan sekolah menengah kejuruan dan lulusan sarjana. Masih terdapat diskriminasi terhadap lulusan sekolah menengah kejuruan dikarenakan lulusan sekolah menengah kejuruan masih dipandang sebelah mata bagi orang banyak. Pada beberapa organisasi bisnis menginginkan karyawan yang memiliki bekal pengetahuan yang baik, skill mumpuni, dan expert di bidangnya. Kriteria tersebut saat ini mereka pikir hanya bisa dipenuhi oleh orang yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman banyak. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang contoh penerapan dalam organisasi bisnis profit. Dalam organisasi bisnis profit A terdapat beberapa keragaman, antara lain yaitu perbedaan dalam usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Dalam hal usia, pekerja muda dianggap belum paham sepenuhnya mengenai konsep pekerjaan pada organisasi bisnis tersebut, dikarenakan masa kerja yang belum lama. Pekerja tua lebih diunggulkan daripada pekerja muda. Ketika diadakan rapat di organisasi bisnis profit A tersebut,
ide dari pekerja tua yang dipakai. Padahal pekerja muda dikenal sebagai generasi yang kreatif, analitis, berani, dan kolaboratif. Sifat-sifat tersebut menjadikan pekerja muda lebih produktif dalam melontarkan ide-ide yang out of the box, pemikiran yang segar, kreatif, dan berani memajukan perusahaan. Kemudian dalam hal jenis kelamin, perempuan masih dianggap lemah dalam bekerja pada sektor formal maupun informal daripada laki-laki yang dianggap serba bisa. Dalam pembagian tugas kerja, laki-laki selalu mendapatkan tingkat yang lebih tinggi daripada perempuan. Perbedaan tersebut tak pernah terkejar oleh perempuan. Padahal perempuan juga berhak untuk mendapatkan hak tersebut karena antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Terdapat pula opini tentang perbedaan dalam hasil kerja. Semestinya pilihan seseorang yang ingin menjadi pekerja menjadi hak asasi bagi dirinya. Perempuan pun rentan mengalami kekerasan seksual dikarenakan perlindungan kerja yang belum optimal dari organisasi bisnis profit tersebut. Laki-laki semestinya bisa melindungi perempuan, bukan malah membuat perempuan merasakan tidak adanya keadilan di lingkungan kerja. Dunia kerja yang belum sepenuhnya terbuka dan adil terhadap perempuan menjadi isu utama terkait dengan hak perempuan di lingkungan kerja. Dan berikutnya dalam hal pendidikan. Lulusan sekolah menengah kejuruan masih dipandang sebelah mata dari lulusan sarjana. Pada organisasi bisnis profit tersebut menganggap sarjana lebih pantas untuk dihargai dikarenakan berpendidikan tinggi dan berpengalaman banyak. Lulusan sarjana dianggap mempunyai pengetahuan yang baik, skill mumpuni, dan expert di bidangnya daripada lulusan sekolah menengah kejuruan. Padahal saat ini sekolah di sekolah menengah kejuruan sangat baik karena sekolah menengah kejuruan sudah banyak mengalami perbaikan. Perbaikan itu terlihat dari banyaknya industri atau dunia kerja yang mau bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan. Dengan begitu, kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan semakin bertambah dengan menyerap ilmu yang telah diserap dari dunia kerja dan industri. Menurut pendapat saya tentang konsep yang saya ambil dari materi keragaman organisasi tentang usia, jenis kelamin, dan pendidikan, yaitu sebaiknya organisasi bisnis atau beberapa perusahaan memahami manfaat yang diperoleh dengan adanya keragaman dalam organisasi bisnis. Jadi, tidak lagi menganggap keragaman usia, jenis kelamin, dan pendidikan sebagai hal yang dapat dibeda-bedakan. Manfaat yang diperoleh yaitu dengan adanya keragaman maka akan menyediakan banyak solusi untuk masalah bisnis, meningkatkan kemampuan beradaptasi suatu organisasi di berbagai situasi ekonomi dan pasar. Kemudian, keterampilan yang berbeda memungkinkan adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyediakan layanan yang lebih luas dari organisasi bisnis profit tersebut. Berikutnya, ide-ide dari beberapa pekerja yang ketika dipadu-padankan dengan tepat dapat mendukung munculnya inovasi dan kreativitas yang membuat pandangan serta opini lebih beragam. Dan dengan adanya keragaman, maka pada organisasi bisnis profit tersebut akan memiliki lebih dari satu jenis keterampilan atau talent yang tersedia untuk satu bidang pekerjaan yang memudahkan pemerataan ketenagakerjaan, meningkatkan alokasi sumber daya, dan mendorong pelatihan lintas keterampilan. Saya akan menyampaikan quotes mengenai materi keragaman organisasi yaitu The meaning of beauty is unity in diversity. The diversity among us is inseparable in interest or goals. Yang artinya, inti dari keindahan adalah kesatuan dalam keragaman. Keragaman di antara kita tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan atau tujuan. Demikian materi tentang keragaman organisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.